ini adalah support timnya Glenn Prasetya. Yes, ini kantor manajemennya Studio 47. Jadi ini teman-teman yang bantuin Studio 47 selama ini. Hai semuanya. Ini Indri, dia admin, kemudian ini James, dia itu managing director dan produser. Gitu. James produsernya di 5 menit juga, jadi kita udah pernah ketemu, ya James. Terus ini Alma, dia yang in charge untuk marketingnya Studio 47. Oh dia jagonya jualan dong. Yes, dia jualan, marketing and traffic. Kemudian ini Adi, dia personal assistant saya dan doing DI juga. Oh, kamu lagi ngerjain video ya? Enggak, lagi viewing. Oh, lagi viewing. Cila, so tau banget gue. Bagus banget. Kalau video ada lagi di bawah. Oh gitu timnya? Yes, timnya beda lagi. Gitu. Kalau kerja di tempat kreatif gini ada jam kantornya nggak sih? Ada. Aku nanya sama timnya, nggak nanya sama gue. Masuk kantor biasa jam berapa? Suka-suka bebas? Sakti banget. Pulangnya? Wah, habis ini ya semua pindah lah. Oke, happy working. Nah, kalau ini geng videographer. Videographer. Jadi ini Studio 47 videografi. Ini ketua regunya si Melvin. Jadi dia leader. Banget, Jadi dia punya 3 orang di sini. Saat ini 3 orang. In the next time kita bakal full team 4 orang. Mereka sehari-hari produksi untuk YouTube konten dan keperluan digital. Jadi, YouTube konten dan keperluan digital. Karena sekarang semua udah lari digital ya. Oh ya. Jadi that's why kita punya divisi yang baru ini, karena ya dari saya motret biasanya mereka minta video. Dari saya motret minta video. Jadi ya we have this team now. Gitu. Jadi one stop, bener-bener mimpi yang lu inginkan terwujud ya Glenn. Yes. One stop shopping untuk one fashion fashion and beauty ya, Studio 47. Duh, serius banget semuanya. Loh, Melvin, kok cuma kamu yang nggak punya kumis di antara videografer yang lain? Oh, untuk membedakan biar lo ketuanya ya. Oke dah. Oke lah, thank you. Thank you. Glenn, cerita dong, gimana sih awalnya sampai lu menemukan bahwa fotografi adalah passion hidup lu, Glenn? Mungkin ngelewatin beberapa hal dulu ya. Jadi gue kuliah visual communication design di Surabaya. Pada saat itu gue suka lihat majalah fashion, yang gue lihat foto-fotonya. Terus kemudian kalau kuliah dulu kan harus magang ya. Tadinya gue tertarik ke film sebenarnya, bukan fotografi sebenarnya. Jadi gue tertarik ke film, kemudian gue magang di salah satu PH di Jakarta, which is direkturnya itu orang Swedia. Kemudian waktu itu ada project yang kita kerjakan, direkturnya orang Swedia, namanya Bo Krab. Kemudian DOP-nya yang megang kamera itu seorang fashion photographer dari Singapura, namanya Jof Ang. Nah, terus gue ngelihat, kita kan anak magang nih, jadi harus bantuin apapun semua. Gue bantuin casting, gue bantuin, that's why gue ngerti industri model. Terus kemudian gue bantuin ngelihat gimana mereka bikin storyboard dan sebagainya, nge-rework suatu konsep. Terus kemudian gue ngeliat si Jof Ang itu sebagai seorang DOP, dia keren banget ya, dia create lighting, kemudian dia castingin itu model dengan kameranya dia. Terus kayak, oh gue jadi kepingin motret ya gitu loh. Terus akhirnya ya lebih ditajemin aja di fotografi gitu loh. Glenn, beberapa di antara pencapaian Glenn yang kita ingat, 2011 dapat penghargaan dari Elle Photographer of the Year. Gimana rasanya mendapatkan penghargaan itu, Glenn? Pada saat itu sih seneng banget karena buat saya itu kayak pengakuan di industri fashion. I mean it's Elle gitu kan, itu Elle, itu like international brand. Kemudian pada saat itu I was young back then. I was young back then. Terus baru mulai karir di fotografi dan kemudian dapat achievement itu seneng banget ya gitu, pengakuan.
Ya itu sih rasanya proud dan seneng. Nah, inget nggak pertama kali punya klien profesional yang meng-hire jasa lo sebagai seorang fotografer? Waktu itu sama teman-teman diajakin bikin, Glenn, kita diminta kontribusi untuk bikin pamerannya L'Oreal Paris. Karena mereka mau launching maskara, mereka butuh fotografer muda berkarya dipajang di acara launchingnya. Oke. Dari situ ternyata si brand ngeliat lirik saya. Kemudian mereka hire saya untuk motret Nicholas Saputra sama waktu itu siapa ya? Ute ya? Ute jadi brand ambassador-nya. Dan itu yang mendatangkan brand-brand lain berdatangan. Kalau spesifik mengenai tahun 2015 nih Glenn, how would you describe 2015 dalam kehidupan perjalanan lo sebagai fotografer Glenn? Oke, 2015 perjalanan gue sebagai fotografer, yang pasti gue udah merasa lebih settled di fotografi ya. Gue tau bahwa gue adalah industrinya commercial fotografi, doing business to business, kemudian bukan, I'm not like wedding photographer, bukan. I know klien-klien gue tuh klien-klien komersial seperti itu. Tapi 2015 tuh waktu dimana kayaknya saya capek banget belajar banyak hal baru. Karena pada saat doing creative management saya bukan fotografer lagi. Iya kan, gitu. Bukan cuma berpikir hal positif, hal kreatif dan bekerja di balik kamera, tapi saya mungkin harus duduk. Jadi businessman? Jadi businessman. I have to understand marketing. I have to understand how to sell art gitu misalnya, bukan cuma create art tapi how to sell art gitu kan. Kemudian how to handle people gitu kan. Nambahin staff lebih banyak lagi karena kita butuh bantuan di divisi ini, divisi itu. Belajar financial deh, yang tadinya matematika gue selalu bolos. Gue cabut karena alasannya gue harus ya dunia kreatif gitu kan. Tapi akhirnya I have to do that gitu. Gue harus understand pajak, gue harus tahu gimana bikin pembukuannya gitu, karena kalau nggak ya we cannot do this gitu loh. Kalau lo sendiri menjadi seorang pemimpin di antara tim lo, apa sih prinsip kerja lo, Glenn? I think karakter ya, karakter yang perlu lo asah, karena kita manusia itu kalau mentor-mentor saya bilang besi menajamkan besi gitu loh. Ih keren kan, jadi hubungan itu manusia sama manusia sebenarnya. As a leader itu manusia ke manusia. Terus kemudian kita mau memimpin orang tuh nggak bisa kayak ngomong, lo harus doing A, lo harus doing B, lo harus doing C. Nggak bisa. We have to do A first, and then mereka akan melakukan hal yang sama. Kita harus lakukan B dulu, mereka akan ikut melakukan B. Jadi we have to be example, and then kita harus punya karakter yang kuat ya menurut gue. Yes, kita mengharapkan anak buah kita punya certain karakter, kita harus memiliki karakter itu dulu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tuh, mau belajar foto ya kesini tempatnya, foto menajamkan foto. Glenn, yuk kita ke bawah lagi yuk. Boleh. Kita mulai foto. Boleh. Terus aku punya kejutan khusus buat Glenn Prasetyai. Makin deg-degan nih Glenn. Nah Glenn, kalau foto beauty itu tuh gaya atau foto beauty produk sih sebenarnya? Foto beauty buat saya meng-capture kecantikan. Capture kecantikan, tapi beauty shot sendiri sebenarnya macam-macam yang mau kita expose apa nih, skincare atau kosmetik, treatmentnya akan berbeda kayak gitu. Berarti sebenarnya ya fashionista, kenapa Glenn Prasetya begitu intens di dunia beauty, karena you are willing to go the extra mile dan you have that interest gitu ya terhadap dunia kecantikan gitu ya Glenn. Jadi kalau klien beauty, meskipun saya laki, tapi ngajak ngomong saya kosmetik saya ngerti. Gitu. Hebat jadi, buat klien itu is a plus gitu loh. Jadi ya lebih enak begitu kan. Jadi mereka tahu apa yang si eksekutor tuh mau deliver gitu loh. Ya lebih baik lah menurut saya gitu. Oke. Boleh nggak kita sambil foto beberapa ya? Boleh. Yuk. Nah, sekarang aku mau kasih challenge nih fashionista buat Glenn. Kita bikin tantangan khusus buat di Instagram.
aku sama Glenn kita saling foto. Oke. Glenn foto aku foto Glenn, tapi kita hanya boleh pakai handphone masing-masing. Oke. Terus kita post di Instagram masing-masing. Nanti kita lihat berapa banyak yang mendapatkan like paling banyak, dia yang akan keluar sebagai pemenang. Oke. Ya dong, kan kalau misalnya fashionista di rumah kan nggak punya kamera secanggih Glenn. Harusnya sih, pakai handphone doang kalau emang cakep ya kan? Coba Glenn foto aku pakai handphone Glenn dulu. Oke. Udah, habis itu aku foto Glenn pakai handphone Glenn. Oke, nah sekarang giliran aku harus foto Glenn Prasetya. Glenn, aku foto ya. Oke. Aduh, sungguh. Dah. Oke. Nah, sekarang Glenn post di Instagram Glenn, aku post di Instagram aku. Terus kita akan lihat siapa yang dapat paling banyak like, dia akan keluar sebagai pemenang. Berarti yang paling dapat banyak like, fotonya paling banyak disukai orang. Coba ya, kita post, jangan kemana-mana, we'll be back.